Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pancuranku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkata-kata kepada kami di saat ini, secara khusus dalam persiapan kami untuk menyambut perjamuan kudus. Kiranya Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat, di ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-Beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran itu, kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara mungkin memiliki warna favorit, warna kesukaan. Saya punya warna kesukaan,
yaitu ungu. Namun Bapak Ibu Saudara, bayangkan jika semua yang saya gunakan, barang-barang saya, baju saya, atau apapun yang saya pegang, lalu kemudian yang saya miliki semuanya berwarna ungu. Rasanya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Bapak Ibu Saudara saja yang mungkin tidak menyukai, tetapi saya pun yang yang menyukai warna ungu. Tapi ketika semua ungu, saya ungukan semua, itu menjadi tidak indah. Hanya satu warna itu tidak menjadi indah. Bapak Ibu bayangkan, rambut saya cat ungu, lalu kemudian lipstik saya juga saya gunakan warna ungu, baju saya, rok saya atau celana panjang saya, lalu tas saya pun mungkin aneh melihat diri saya sendiri. Saudara-saudara, kenapa Tuhan menciptakan pelangi? Lagu populer A.T. Mahmud yang menciptakan lagu Pelangi. Alangkah indahmu pelangi, merah, kuning, hijau, biru. Itu membuat pelangi menjadi indah. Jingga kuning gitu ya, nila, karena ada kombinasi warna yang membuat dia menjadi indah. Bayangkan di kebun bunga yang luas, yang nampak hanya ada warna hijau saja atau warna merah saja, maka rasanya tidak akan menjadi indah tanpa perpaduan warna yang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan tanaman, menciptakan bunga-bunga dengan warna-warni. Tuhan menciptakan pelangi dengan begitu indah, dengan warna yang berbeda, sehingga membentuk sebuah harmoni. Maka Tuhan pun menciptakan kehidupan kita, orang per orang. Saya, Bapak Ibu Saudara, yang saling berbeda, bahkan kembar identik pun memiliki perbedaan. Kehidupan kita satu dengan yang lain berbeda. Satu dengan yang lain berbeda, tetapi kemudian perbedaan itu membentuk kehidupan yang seharusnya indah. Ada harmoni kehidupan, saling melengkapi, saling berkontribusi satu dengan yang lain. Perbedaan itu tetap ada, menjadi warna-warna yang indah, karena demikianlah ciptaan Tuhan, karya Tuhan. Seperti yang Paulus sampaikan dalam kitabnya kepada jemaat di Efesus. Karena pada saat itu Efesus mengalami permasalahan. Masyarakat Efesus pada saat itu melakukan penyembahan kepada dewa Yunani, juga menyembah kaisar. Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di Efesus harus menyembah Kristus, satu-satunya yang harus disembah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kiasan yang dipakai Paulus satu tubuh. Tubuh ini memiliki banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya. Dan kepalanya adalah Kristus. Kenapa tidak salah satu dari anggota jemaat
di Efesus saat itu. Karena apa? Karena di dalam kepala itu kan ada, saya selalu merenungkan kenapa harus kepalanya Kristus. Karena biarlah Kristus yang menjadi pusat pengendali tubuh dari kita semua yang adalah anggotanya. Di dalam kepala ada otak, Bapak Ibu Saudara. Biarlah sepikiran dengan Kristus. Biarlah apa yang dilakukan juga merupakan hanya karena Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan pelayanan di Efesus, ada anggota gereja sebagai rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, dan semuanya mempunyai peran yang berbeda, yang memperlihatkan kekayaan orang Kristen di dalam Kristus. Dan kekayaan itu adalah sebuah anugerah Tuhan bagi gereja. Sehingga ketika kekayaan itu ada di dalam gereja, yang diingatkan adalah saling membantu, saling sabar, menerima satu dengan yang lain, menahan diri supaya tidak ada permusuhan. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Perbedaan yang ada tetap terikat dalam kesatuan. Bukan untuk meniadakan perbedaan, tetapi jangan sampai perbedaan itu menjadi pokok persoalan. Perbedaan itu jangan menjadi sumber perpecahan. Dan Kristus yang adalah kepala, maka anggota-anggota tubuhnya adalah kita. Menerima yang lain. Satu sakit, maka yang lain pun merasakan sakit. Perbedaan bukan hendak disamakan. Tangan tidak bisa disamakan dengan kaki. Tapi perbedaan adalah merupakan kekayaan. Saling membangun. Ketika tangan sakit, maka tubuh ini pun ikut merasakan sakit. Ketika kaki tidak bisa mengambil, meraih sesuatu, maka tanganlah yang punya peran. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan memahami demikian, Rasul Paulus mengajak kita menyadari bahwa apa yang kita bisa lakukan, orang mungkin tidak dapat lakukan. Tetapi sebaliknya ketika orang dapat melakukan, kita mungkin tidak dapat melakukan itu. Oleh sebab itu, kesadaran diri bahwa kita membutuhkan yang lain, karena anugerah yang Tuhan berikan kepada masing-masing anggota tubuh Kristus berbeda, maka sadar betul kita membutuhkan sesama. Kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus. Perjamuan kudus selalu mengingatkan kita bahwa kita satu dalam tubuh Kristus. Kita satu dalam daging dan darah Tuhan. Dengan demikian kita semua sama di hadapan Tuhan. Biarlah keberagaman itu tetap ada, menjadi keindahan yang membangun, menjadi keharmonian yang dapat dilihat keindahan itu oleh sesama dan menjadi berkat bagi semua orang. Dengan perjamuan kudus kita sadar betul bahwa mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berserah penuh di masa pandemi yang masih kita rasakan. Kiranya Tuhan akan tetap terus menguatkan kita untuk saling menopang, membantu, dan mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan persekutuan kita. Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk sejenak
menyiapkan diri kita secara pribadi untuk memasuki sakramen perjamuan kudus di hari Minggu nanti. Biarlah masing-masing diri kita menguji berdasarkan firman Tuhan dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk menyambut dan mengikuti perjamuan kudus. Maka baiklah kita mencoba secara jujur untuk melihat dan menguji keberadaan kita agar berkenan di hadapannya. Sebab jikalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak berkenan, maka kita berdosa terhadap Tuhan. Oleh karena itu marilah kita menguji diri kita sendiri, dan sesudah itu baru mengikuti perjamuan kudus. Kita bandingkan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Sebagai orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Yang pertama, sudahkah kita meminta maaf kepada sesama dan memaafkan sesama yang bersalah kepada kita, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita? Yang kedua, sudahkah kita memohon pengampunannya atas dosa-dosa yang kita lakukan dan bertekad hidup dalam pembaharuannya? Dan yang ketiga, sebagai persekutuan orang percaya, sudahkah kita melaksanakan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kasih dan setia melakukan kehendak-Nya? Saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara menjawab dalam hati masing-masing. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara siap untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus? Tuhan mendengar jawaban Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur mendengarkan firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa Engkau memberikan anugerah yang luar biasa atas kehidupan kami semua. Gereja Tuhan di dalamnya adalah orang-orang yang menerima anugerah. Kami semua berbeda, tetapi tetap sama di hadapan Tuhan. Berbeda satu dengan yang lain, tetapi dalam perbedaan kami saling melengkapi, membantu, menopang. Bapa di surga, biarlah kami terus menjadi jemaat Tuhan yang indah, sama seperti pelangi yang memiliki warna berbeda, tetapi satu dalam harmoni, dalam perbedaan, indah dipandang dan menjadi berkat bagi yang memandangnya. Biarlah kami pun menjadi jemaat Tuhan yang selalu indah, beragam, dan kami dapat terus menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk persiapan perjamuan kudus yang dapat kami lakukan. Tuhan mendengarkan jawaban kami. Kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur juga di malam hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan. Tuhan, pakailah
persembahan ini dapat kami pakai dalam pelayanan kami. Berkat Tuhan terus tercurah bagi gerejamu Bapa, GKP Smyrna Cikarang. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh anggota jemaat dalam keberadaan kami pribadi dan keluarga masing-masing. Tuhan lindungi kami, dimanapun kami berada. Tuhan nyatakan berkat-berkat bagi kami. Ya Tuhan, biarlah kami terus layak untuk dapat mengikut Engkau. Ya Bapa, lindungilah kami semua. Jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Kami ingin terus mengembangkan diri, membangun diri untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia berkarya dan memuji nama Tuhan di tengah keberadaan kami semua. Dalam pergumulan kami tetap tegar, kuat menghadapi tantangan apapun. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan anggota jemaat ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam sakit, dalam duka cita, dalam pergumulan kami, dan terlebih dalam suka yang kami peroleh dari Tuhan. Dan kami percaya dalam kondisi apapun, kami ingin tetap menjadi pengikut Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa permohonan kami di saat ini. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.